Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Beatrice Leonibanga, NIM 1821042017 dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar hukum atau yang mencabut semua peraturan sebelumnya bagi para pihak dalam penyediaan barang dan jasa untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun petunjuk teknis dari Perpres tersebut, LKPP menerbitkan peraturan lembaga atau Perlem yang merupakan peraturan turunan dari Peraturan Presiden atau Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Mekanisme prosedur yang berlaku. Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan atau melalui penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima barang atau jasa. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam proses di atas diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak, dan melakukan serah terima. Jenis pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16 2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar. 1. Barang. Yang kedua, pekerjaan konstruksi. 3. Jasa konstruksi. 4. Jasa lainnya. Cara pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, KLPD memilih penyedia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut. Yang pertama, persiapan pemilihan penyedia. Yang kedua, perencanaan pemilihan penyedia. Yang ketiga, melakukan pemilihan penyedia. Yang keempat, pelaksanaan kontrak pengadaan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian pengadaan. Yang keenam, penyerahan hasil pengadaan. Selanjutnya, keberatan dan pengaduan atas hasil pengadaan barang dan jasa. Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang atau jasa. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau adanya penyalahgunaan wewenang oleh kelompok kerja ULP dan pejabat yang berwenang lainnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 77 Mekanisme keberatan dan pengaduan atas hasil pengadaan barang dan jasa sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Yang kedua, aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga, APIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menindaklanjuti pengaduan sesuai wewenangnya. Yang keempat, APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri atau kepala lembaga kepala daerah. Yang kelima, menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
Yang keenam, menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Yang ketujuh, LKPP mengembangkan sistem pengaduan pengadaan barang atau jasa. Sekian dan terima kasih.